Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi di sini saya akan memaparkan 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia serta implementasinya di jenjang pendidikan SMP atau SMA. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Nah, yang pertama itu kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, kondisi daerah, dan karakteristik lingkungan sekolah. Guru dan sekolah berperan langsung menyusun silabus serta RPP. Nah, terus ciri-ciri dan karakteristik KTSP ada 6. Yang pertama, desentralistik. Sekolah bebas mengembangkan kurikulum. Terus yang kedua, berbasis kompetensi. Lanjutan dari kurikulum kompetensi atau KBK. Terus yang ketiga, kontekstual. Materi disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan siswa. Terus yang keempat, fleksibel. Guru punya ruang besar untuk berinovasi dalam pembelajarannya. Terus yang kelima, menekankan pengembangan karakter, potensi, minat, dan bakat. Dan yang terakhir yang keenam, ada muatan lokal dan pengembangan diri sebagai bagian kurikulum. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan KTSP. Nah, kelebihannya itu ada 4. Yang pertama, sekolah lebih mandiri dan kreatif karena kurikulum bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terus yang kedua, pembelajaran lebih dekat dengan realitas siswa. Terus yang ketiga, guru punya kebebasan menyusun RPP dan metode pengajaran. Terus yang keempat atau yang terakhir, muatan lokal membuat pembelajaran relevan dengan karakter daerah. Nah, selanjutnya kekurangan dari KTSP ada 4 juga. Yang pertama, kualitas kurikulum antar sekolah bisa berbeda karena kemampuan tiap sekolah tidak sama. Terus yang kedua, guru yang kurang siap, sulit membuat silabus atau RPP yang baik. Terus yang ketiga, tidak ada standar yang benar-benar seragam di seluruh Indonesia. Terus yang keempat, bergantung pada kreativitas guru dan fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya contoh implementasi dari kurikulum KTSP pada tahun 2006. Nah, saya mengambil di jenjang SMP pada kelas 7. Materinya itu teks deskripsi. Nah, implementasi itu kegiatan awalnya guru memberikan contoh teks deskripsi. Terus yang kedua, pengamatan. Siswa mengamati objek nyata di kelas, taman, pasar, dan lain-lain. Terus yang ketiga, menulis. Siswa membuat teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan mereka. Terus yang keempat, presentasi. Siswa membacakan hasil tulisannya. Nah, yang kelima itu atau yang terakhir, penilaian berdasarkan struktur, isi, dan ketepatan bahasa. Nah, yang selanjutnya kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pembelajaran yang aktif, ilmiah, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Nah, selanjutnya ciri-ciri dan karakteristik dari K13. Yang pertama, menggunakan pendekatan ilmiah 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Terus yang kedua, pembelajaran student counter, guru sebagai fasilitator. Terus yang ketiga, penilaian otentik, menilai proses dan hasil belajar siswa. Terus yang keempat, menekankan pendidikan karakter dan budaya literasi. Terus yang kelima, mendorong HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Terus yang keenam, TIK digunakan untuk pendukung pembelajaran. Terus yang ketujuh, materi disusun berdasarkan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Kelebihannya yang pertama, mengembangkan
keempat, memperkuat karakter siswa. Dan yang kelima, sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Nah, terus selanjutnya kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, penilaian guru cukup kompleks dan memakan waktu. Terus yang kedua, guru harus benar-benar menguasai pendekatan ilmiah. Terus yang ketiga, tidak semua sekolah mempunyai fasilitas pendukung atau fasilitas pendukung seperti TIK atau TK. Terus yang keempat, banyak perubahan format penilaian dan administrasi. Nah, yang selanjutnya itu implementasinya di jenjang pendidikan. Nah, di sini saya mengambil kelas 7 SMP. Materinya teks cerita pendek. Yang pertama, mengamati. Siswa membaca contoh cerpen. Terus yang kedua, menanya. Siswa menanyakan seperti siapa tokohnya, bagaimana alurnya, seperti apa temanya, terus apa konflik di dalam cerpen tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ketiga, mencoba. Siswa mencoba menganalisis unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Terus yang keempat, menalar. Siswa menyimpulkan pesan moral dari cerpen dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir yang kelima, mengomunikasikan. Siswa menulis cerpen pendek versi mereka lalu membacakan atau mempresentasikan di depan kelas. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengatur pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Fokusnya adalah kompetensi esensial, pembelajaran yang fleksibel, dan mengembangkan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, terus ada pun ciri-ciri dan karakteristik dari kurikulum merdeka. Nah, yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus hanya pada materi esensial. Terus yang kedua, fleksibel. Sekolah atau guru bebas mengatur metode, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan asesmen. Terus yang ketiga, berbasis proyek atau P5 untuk menguatkan karakter dan kompetensi. Terus yang keempat, tidak ada lagi KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar, diganti dengan CP capaian pembelajaran. Terus yang kelima, pembelajaran menyesuaikan kecepatan masing-masing siswa. Terus yang keenam, penilaian lebih fleksibel, tidak serumit seperti kurikulum 2013. Nah, yang ketujuh, mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya tuh kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka. Kelebihannya yang pertama, guru lebih bebas mengembangkan pembelajaran. Terus yang kedua, materi tidak terlalu padat sehingga siswa bisa memahami lebih dalam. Terus yang ketiga, penilaian sederhana dan mudah diterapkan. Terus yang keempat, mendorong kreativitas lewat proyek P5. Terus yang kelima, cocok untuk diferensiasi, memberi ruang pada siswa yang kemampuannya itu cepat atau lambatnya dalam belajar. Terus ada kekurangannya, yang pertama, sekolah dan guru harus benar-benar siap dan kreatif. Terus yang kedua, masih ada sekolah yang bingung menyusun ATP dan modul ajar. Terus yang ketiga, fasilitas terbatas bisa menghambat pelaksanaan proyek. Terus yang keempat, tidak semua guru terbiasa dengan pembelajaran fleksibel. Nah, yang selanjutnya implementasi kurikulum merdeka. Nah, saya mengambil di jenjang pendidikan kelas 7 SMP, materinya teks eksplanasi. Nah, yang pertama, siswa membaca contoh teks eksplanasi. Terus yang kedua, siswa menganalisis struktur seperti pernyataan umum, sebab akibat, dan kesimpulan. Terus yang ketiga, menandai ciri kebahasaan seperti konjungsi, sebab akibat, dan istilah ilmiah. Dan yang keempat, produksi. Siswa menulis teks eksplanasi sendiri berdasarkan data. Terus yang kelima atau yang terakhir, presentasi. Siswa memaparkan hasil dari penulisan teks eksplanasi mereka. Oke, itulah tadi pemaparan dari saya tentang 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia serta implementasinya di jenjang pendidikan. Jika pemaparan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.